Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan membahas sebuah film drama horror misteri yang berjudul The Room. Sekedar mengingatkan bahwa video ini adalah konten full spoiler ya. Sebagai pengantin baru, Matt dan Kate memulai kehidupannya dengan tinggal di rumah baru yang berada di utara kota New York. Keduanya berbagi momen kebahagiaan dengan hal-hal baru. Mereka pun menata dan merapikan seluruh isi rumah. Setelah merapikan dapur, Kate melihat seekor burung mati di dalam sebuah lemari yang akan ia kuburkan di luar rumah. Ketika hendak menguburkannya, Kate kaget mendengar teriakan Matt dari jendela lantai 2. Ketika Kate menengok ke belakang, burung itu menghilang. Di tempat lainnya, Matt melihat sesuatu yang aneh di balik wallpaper rumah, sesaat setelah dia membuang barang-barang bekas. Ia pun segera merobek wallpaper itu. Kemudian terlihat sebuah pintu besar dengan lubang pintu yang tidak seperti biasanya. Ia pun segera mencari kunci pintu itu di tumpukan barang-barang bekas. Matt lalu menemukan kunci pintu itu dan langsung membuka pintunya. Kemudian Matt memanggil Kate untuk datang menemuinya. Mereka berdua membuka pintu itu dan seketika itu juga lampu di lorong itu tiba-tiba berkedip. Matt menelpon perusahaan listrik setempat dan melaporkan kejadian itu. Pada waktu bersamaan, Kate merasa ada sesuatu yang aneh dan pergi dari ruangan itu. Keesokan paginya, petugas dari perusahaan listrik datang untuk memeriksa penyebab kejadian lonjakan listrik yang terjadi kemarin. Ternyata ada kabel aneh yang saling terkait berasal dari ruang bawah tanah. Ketika Matt menawarkan bantuan, petugas listrik mengatakan dia belum pernah melihat kabel seperti ini. Sebelum petugas listrik meninggalkan rumah, ia memberitahu Matt bahwa pemilik rumah sebelumnya terbunuh di dalam rumah tersebut. Mendengar kabar tersebut, Matt lalu mencari artikel berita terkait tentang peristiwa itu. Ketika Matt menemukan artikel itu di internet, ia mendapati informasi bahwa pasangan yang dimaksud adalah Paul dan Madeleine Schaefer. Tersangka dalam pembunuhan itu hanya tertulis nama samaran John Doe dan belum diketahui identitas aslinya. Sebagai seniman, Matt mencoba menggambar wajah John Doe dan mulai memasuki ruangan misterius itu. Beberapa saat kemudian, ia menghabiskan sebotol minuman dan berharap ada botol minuman lagi. Lampu tiba-tiba berkedip, kemudian dia terkejut melihat ada botol-botol lain bermunculan. Matt mengamati botol itu yang nyata dan menyadari bahwa ruangan itu dapat mengabulkan permintaan. Kate terbangun karena lampu yang berkedap-kedip di ruang tamu, lalu bergegas naik ke atas untuk menemui Matt di sana. Di dalam ruangan itu, Kate melihat Matt sedang bersemangat karena ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang baru. Matt menunjukkan lukisan Van Gogh yang asli di depan Kate dan menjelaskan bahwa ruangan itu dapat mengabulkan semua keinginan kita. Mengira Matt sedang bercanda, Kate lalu tertawa, tetapi ia melihat ada raut keseriusan di muka suaminya. Lalu ia memulai dengan sebuah keinginan, yakni uang sebanyak $1.000. Matt segera mencari uang yang Kate inginkan itu di seluruh ruangan dan akhirnya ia menemukannya. Kate masih saja tidak percaya, kemudian dia menginginkan $1 juta. Mereka pun menjadi jutawan begitu saja karena uang yang diinginkan itu tiba-tiba muncul. Di sisi lain, Kate masih merasa takut dan meninggalkan ruangan itu. Matt lalu mendekati dan meyakinkan Kate untuk menikmati hal tersebut. Pasangan pengantin baru itu lalu menghabiskan waktu dengan keinginan-keinginan mereka. Pakaian, champagne, karya seni, dan uang hanyalah satu-satunya keinginan yang mereka pikirkan. Kebahagiaan Matt dan Kate mulai tak terbendung karena mereka terus menenggelamkan diri di tengah barang-barang mewah. Di penghujung malam, Kate masih penasaran bagaimana bisa ruangan itu dapat mengabulkan keinginan-keinginan mereka. Matt tetap meyakinkan Kate agar tidak perlu mengkhawatirkannya. Untuk hari-hari berikutnya, mereka mengekspresikan kebahagiaan dan kemewahan mereka. Setiap kali mereka memiliki keinginan, lampu mulai berkedip, begitu juga sumber listrik di ruang bawah tanah. Mereka merayakan kemewahan semalaman dengan berpesta bersama di dalam ruangan itu dengan minuman dan banyak hadiah. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, Kate terbangun dengan perasaan hampa karena keinginan materi tidak dapat mengisi kekosongan hatinya. Matt khawatir akan hal itu. Tiba-tiba muncul tempat tidur bayi menandakan bahwa mereka menginginkan seorang bayi. Kate marah dengan kejadian itu karena dia mengalami 2 kali keguguran. Mereka pun bertengkar. Kate kemudian masuk ke dalam ruangan itu dan mengharapkan seorang bayi. Ketika Matt mengetahui hal itu, dia marah karena Kate tidak berbicara dulu dengannya tentang keinginan Kate itu. Keduanya kembali bertengkar. Kate menjelaskan dia hanya ingin menjadi seorang ibu. Kate juga menjelaskan bahwa mereka pun bisa bahagia dengan cara seperti itu tanpa ada rasa sakit ketika melahirkan ataupun saat keguguran. Matt benar-benar keberatan dengan keinginan konyol Kate dan meminta Kate untuk membawa bayi itu kembali ke dalam ruangan dan melenyapkannya. Ketika mereka memasuki ruangan,
Kate menangis menolak menyerahkan bayi itu. Akhirnya Kate menyerahkan bayi itu kepada Matt, tetapi Matt tidak tega melenyapkan bayi itu. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk melenyapkan bayi itu dan mengembalikannya kepada Kate dan pergi begitu saja. Keduanya pun memutuskan membesarkan bayi itu. Mereka pun menjadi orang tua bagi bayi itu. Saat berada di meja kerja, Matt melihat sketsa gambar John Doe dan mencari tahu peristiwa yang terjadi di rumah itu beberapa tahun yang lalu. Dia mengetahui bahwa John Doe masih hidup dan tinggal di sebuah rumah sakit jiwa. Di dalam artikel lainnya, ruangan misterius tersebutlah yang membuat John Doe melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Tidak lama kemudian, Matt pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui John Doe secara langsung dan bertanya mengenai ruangan misterius itu. Setibanya di rumah sakit, seorang perawat memberitahu Matt bahwa tidak ada orang yang mengunjungi John Doe selama 45 tahun kecuali wartawan. Matt memutuskan menjadi pengunjung pertama bagi John Doe. Akhirnya Matt bertemu langsung dengan John Doe yang sudah tua dan mulai menanyainya mengenai rumah yang ditempati Matt, terutama ruangan misterius itu. Dengan senyum sinis, John Doe memberitahu Matt bahwa ia telah menunggu momen ini sejak lama. Ketika Matt bertanya mengapa John Doe membunuh keluarga Shaver, ia menjelaskan bahwa itulah satu-satunya cara baginya untuk menyelesaikan permasalahannya. John Doe lalu mengalihkan topik pembicaraan dan meminta Matt untuk meninggalkan rumah itu. Dia menasihati Matt untuk segera meninggalkan rumah itu sebelum terlambat. Sebelum pergi, John Doe berkata, "Satu-satunya hal yang paling berbahaya adalah seseorang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya daripada orang yang tidak mendapatkannya sama sekali." Matt lalu pergi dari rumah sakit dan berhenti di tempat pengisian bahan bakar kendaraan. Tiba-tiba uang yang diambil dari sakunya berubah menjadi debu. Karena hal ini dia bergegas pulang dan membuang sisa uang yang ada di rumahnya dan melihat apakah uang itu berubah juga. Kemudian ia mencoba membawa lukisan Van Gogh keluar rumah untuk membuktikan kejadian yang dialaminya sebelumnya, dan lukisan itu juga berubah menjadi debu. Matt pun marah dan menghancurkan dinding rumah itu guna mengetahui misteri di balik ruangan itu, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa melihat serangkaian kabel yang saling terkait dan nampak sulit untuk mencari sumber kabel itu. Matt kemudian merobek wallpaper dan menemukan pola peta rumah melalui kabel yang saling terkait itu. Sementara itu, Kate membawa bayinya keluar tetapi Matt menghentikannya. Lalu Matt memperingatkan bahwa itu tidak bagus untuk dilakukan. Matt tidak memberitahu alasan yang sebenarnya mengapa Kate tidak boleh membawa anak itu keluar. Tidak lama kemudian, bayi itu berteriak kencang. Saat mendengar suara bayi itu, awalnya Matt tidak mau membantu Kate dan bayinya, tetapi pada akhirnya Matt membantu mereka. Di luar rumah, bayi itu tiba-tiba menjadi balita dalam hitungan detik. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, Matt dan Kate melihat seorang bocah dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa hari kemudian, Matt menceritakan bahwa ruangan misterius itu mampu mengabulkan apa saja yang diinginkan seseorang, tetapi dengan syarat mereka tidak boleh membawanya keluar dari rumah. Jika mereka tetap melakukannya, benda apa saja yang diinginkan itu menua dan berubah menjadi debu. Kate beranggapan bayi bukanlah benda dan dia tidak dapat menerima bila anaknya tidak diperbolehkan keluar rumah. Kate lalu menyayangi dan mengakui bocah itu sebagai anaknya. Kate lalu memberinya nama Shane. Beberapa hari berikutnya, Kate menyekolahkan Shane di rumah dan menasehatinya tidak boleh pergi dari rumah karena ada kuman yang berbahaya di luar. Suatu hari ketika Kate sedang mengajari Shane, ia marah kepada Kate karena ia bersikeras ingin keluar rumah. Sepanjang hidupnya, Shane tidak pernah merasakan bagaimana berada di luar rumah. Yang ia tahu hanyalah dinding rumah yang tak pernah ia tinggalkan. Suatu hari, Kate menerima sebuah paket dari luar rumah dan mengunci pintu rumah setiap kali ia keluar. Ia memberikan paket itu kepada Matt dan Matt membuka paket itu. Nampak paket itu adalah berupa kotak senjata. Kate pun lupa mengunci pintu depan dan pintu terbuka lebar. Sementara ia sibuk bermain piano, Shane diam-diam berjalan dan membuka pintu rumah. Dia menjulurkan tangannya keluar dan merasakan segarnya angin alam. Tiba-tiba Kate teringat dan bergegas menemui putranya dan memarahinya. Dia pun langsung memeluk Shane mengetahui bahwa Shane aman dan tidak terluka. Untuk menghalangi Shane keluar rumah, Matt dan Kate memutuskan menutup semua jendela dengan papan kayu. Malam itu, Shane membangunkan ibunya dan ingin bersamanya di malam itu. Shane memberitahu bahwa dia ingin selalu dekat dengan ibunya dan Kate pun memeluknya erat. Namun, kata-kata Kate tidak bisa menenangkan hati Shane. Di sisi lain, Matt menghabiskan hari-harinya dengan berlatih menembak dengan senjata baru yang dibelinya. Dia kemudian kembali ke rumah dan melihat Shane bermain bola salju di dalam ruangan kerjanya. Dengan penuh amarah, Matt mengusir Shane dari ruang kerjanya. Hal ini terjadi karena Matt belum bisa menerima Shane sebagai anaknya dan bersikap dingin kepadanya.
Tidak lama kemudian, Kate menemui dan bertanya kepada Matt mengenai sikapnya terhadap Shane. Ketika malam tiba, Shane berjalan di lorong rumah dan melihat peta yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Dia melihat sumber listrik besar dengan kabel yang saling terkait menuju ke dalam ruangan misterius itu. Sepanjang malam, lampu berkedap-kedip di lorong rumah, tetapi Matt dan Kate tidak menyadari hal itu. Ketika Matt terbangun, dia melihat bola salju baru di sampingnya dan yang hancur ada di kejauhan. Setelah melihat lampu yang berkedap-kedip, dia bergegas membangunkan istrinya dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Matt dan Kate memasuki ruangan itu. Mereka pun terkejut melihat Shane seakan-akan berada di luar rumah. Ruangan yang dulunya memiliki 4 sudut sekarang menjadi hutan tanpa batas. Shane terlihat senang membuat manusia salju di sana. Kate benar-benar kagum dengan dunia yang diciptakan putranya. Kate pun turut bahagia melihatnya. Di sisi lain, Matt marah dan memegang lengan Shane dan membawanya kembali dari ruangan itu. Kejadian itu membuat Matt dan Kate bertengkar hebat. Matt bersikeras melarang Shane masuk ke dalam ruangan itu, namun Kate berpikir sebaliknya. Ketika mereka berdebat, telepon berdering dan Shane mengangkat telepon itu meskipun Shane tidak diizinkan untuk mengangkat telepon atau berbicara dengan siapapun. Matt merebut telepon dari Shane dan ternyata John Doe yang menelpon dan menyadari bahwa Matt dan Kate menginginkan seorang anak laki-laki. Kate mendengarkan seluruh percakapan mereka dari dapur dengan menggunakan telepon lain. John Doe mengatakan sebuah kurban hidup dibutuhkan agar Shane bisa keluar dari rumah. Jika Kate meninggal, Shane bisa keluar rumah dan menua seperti orang lain pada umumnya. Melalui telepon, John Doe mengungkapkan bahwa dia juga adalah seorang anak yang diberikan oleh ruangan itu. Ia bercerita bahwa ibunya lah yang menghabisi ayahnya terlebih dahulu sebelum ibunya memaksa John Doe untuk membunuhnya agar John Doe bisa bebas. Dia lalu memberitahukan Matt bahwa dia memiliki 2 pilihan, membunuh Shane dan menyelamatkan Kate, atau membunuh Kate dan menyelamatkan Shane. Setelah mendengar percakapan itu, Kate meninggalkan rumah. Di sisi lain, Matt pun mulai khawatir. Kate mencoba menabrakkan mobilnya, tetapi dia tidak mampu. Berdua bersama Shane di rumah, Matt panik bahkan mengobrak-abrik ruangan kerjanya sendiri. Tak lama kemudian, Matt menyiapkan makan malam di ruang makan untuk Shane yang duduk di depannya. Shane yang penasaran terus bertanya kepada Matt tentang apa yang terjadi sebenarnya. Matt pun kehilangan kesabarannya. Shane diberitahu bahwa dia bukanlah manusia dan dia tidak memiliki orang tua. Dengan penuh amarah, Matt menyeret Shane ke pintu rumah tetapi Shane berlari kembali ke kamarnya karena takut. Ketika Shane berada di kamarnya, Matt menyadari bahwa dia menyakitinya dan meminta maaf kepada Shane. Shane pun meminta Matt untuk membacakan dongeng untuknya dan mereka akhirnya tidur bersama. Saat Kate pulang ke rumah, dia masih dalam keadaan kalut. Seketika itu juga ia menjadi tenang melihat Shane dan Matt tidur bersama. Malam itu, Matt dan Kate berbagi momen kemesraan dan Shane mengintip mereka dari luar. Bocah itu menunggu orang tuanya tidur dan mengambil kunci pintu rumah. Keesokan harinya, Matt dan Kate menyadari Shane pergi dari rumah setelah melihat pintu rumah terbuka. Di sekitaran rumah, mereka tercengang melihat Shane tumbuh dewasa meskipun Shane masih tetap berpikiran layaknya seorang bocah. Shane sekarang nampak menjadi pria dewasa dan bahkan menodongkan senjata ke arah orang tuanya. Begitu Kate menenangkan Shane, Matt mendorong Shane hingga terjatuh. Mereka berdua pun saling berkelahi. Kate pun jatuh tersungkur karena perkelahian Matt dan Shane hingga hilang kesadaran. Beberapa saat kemudian, Shade yang mengubah wujudnya menjadi Matt membangunkan Kate dan memberitahukannya bahwa Shane tewas tertembak oleh Matt yang asli. Kate pun keluar dan menangis tidak bisa menerima kematian Shane. Dalam wujud Matt, Shane kemudian menenangkan Kate dan mengajak Kate masuk ke dalam rumah. Kate masih terlihat lemas akan kematian Shane. Kembali ke ruangan tempat perkelahian tadi, Matt yang sebenarnya tersadar dan mencari istrinya di seluruh ruangan rumah. Dalam keadaan panik, dia melihat lampu-lampu yang berkedap-kedip dan menyadari bahwa Kate dan Shane yang menyamar menjadi Matt berada di dalam sana. Sementara itu, Kate masih belum menyadari penyamaran Shane yang mengubah wujudnya menjadi Matt. Namun, dia segera menyadari orang di depannya adalah Shane karena kebiasaannya memakan es. Matt tetap masuk ke dalam ruangan misterius itu dengan sekuat tenaga dengan menghancurkan dinding dan melewati semua kabel. Dia akhirnya mencapai ruangan misterius itu yang ternyata sekarang sudah menjadi hutan. Hal ini membuktikan bahwa Shane menggunakan ruangan misterius itu untuk menduplikasi isi rumah dengan memperbesar area luar rumah. Shane mengubah wujudnya menjadi Matt untuk menculik Kate ke rumah imajinasinya agar ia tetap berdapat bersama Kate.
Bertekad untuk menemukan istrinya kembali, Matt berjalan menembus hutan dan akhirnya dia tiba di rumah imajinasi Shane. Dia langsung mendobrak rumah ketika Shane akan meniduri Kate di kamar tidurnya. Setelah mendengar suara dobrakan pintu, Shane bersiap menghadapi Matt untuk kedua kalinya. Kate pun bangun dan melihat dua wujud Matt. Kate kebingungan karena kemiripan mereka. Salah satu dari mereka menarik tangan Kate, tetapi Kate mendorong Matt yang lain setelah ia memanggil nama Shane. Shane kehilangan kesadarannya setelah jatuh dari tangga dan kembali ke wujud aslinya. Matt dan Kate tidak bisa keluar dari ruangan misterius itu karena Shane terus berharap mereka terjebak di dalamnya. Setelah berkali-kali berusaha keluar dari ruangan dan masih saja berada di ruangan yang sama, Matt berhenti dan memikirkan jalan keluar. Akhirnya mereka berdua berhadapan dengan Shane. Shane lalu bergegas berlari ke arah Matt dan menikamnya sampai mati. Setelah itu, Shane menyadari bahwa Matt dan Kate yang dihadapinya hanyalah wujud khayalan. Matt dan Kate segera berlari ke pintu keluar dengan menembus hutan sambil dikejar oleh Shane yang berubah menjadi sangat agresif. Di rumah yang sebenarnya, Shane menyerang dan mendorong Matt hingga keluar rumah. Menyadari bahwa perbuatannya akan merenggut nyawanya, Shane berlari masuk kembali ke rumah, tetapi Kate segera menutup pintu sebelum dia bisa masuk. Shane meneriakkan nama ibunya. Kate hanya bisa menatapnya saat dia secara cepat berubah menjadi seorang kakek-kakek. Shane pun berjalan tergopoh-gopoh tanpa arah tujuan. Tubuhnya membusuk dan akhirnya berubah menjadi debu. Terlepas dari semua kesalahan yang diperbuat Shane, Kate menangisi debu tubuh Shane yang telah menghabiskan banyak waktu bersamanya sebagai putranya. Saat itu, Matt dan Kate duduk tertegun mengingat kejadian yang menimpa mereka berdua. Sebulan kemudian mereka pindah dan menetap di rumah baru yang damai. Tidak lama kemudian Kate terlihat kembali terguncang karena tes kehamilannya yang positif. Ia tidak yakin apakah bayi itu milik Matt atau Shane. Lampu kamar berkedip dan dia merasa bahwa selama ini mereka mungkin masih berada di dalam ruangan misterius itu. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen ya. Sekian dulu video ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.